Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifania Vanessa Alvarezi, salah satu mahasiswi dari Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tugas mata kuliah pengantar bioteknologi yang berjudul DNA dan RNA. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian DNA. Apa sih itu DNA? DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Dengan arti lain, DNA ini dapat menentukan sifat organisme yang akan diturunkan. DNA ini terletak di dalam inti atau nukleoplasma dan juga terdapat di dalam mitokondria. DNA ini menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Informasi genetik yang disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida dan menentukan bentuk, struktur, maupun fisiologis suatu jasad yang diturunkan. Nukleotida ini tersusun dari 2 rantai polinukleotida yang melilit satu sama lain untuk membentuk heliks ganda. Rantai heliks ganda ini adalah struktur yang dibentuk oleh molekul-molekul asam nukleat. Heliks ganda ini berbentuk sepasang rantai atau uliran yang saling terpilin. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida ini merupakan molekul organik yang terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nukleotida ini mengandung asam deoksiribonukleat, di mana asam deoksiribonukleat ini merupakan biomolekul esensial dalam semua bentuk kehidupan di bumi. Nukleotida dapat diperoleh dari makanan dan juga disintesis dari nutrisi umum oleh hati. Nukleotida ini terdiri dari 3 molekul subunit, yaitu ada nukleobase, gula 5 karbon, dan gugus fosfat yang terdiri dari 1 hingga 3 fosfat. Sedangkan nukleosida adalah glikosilamin yang dianggap sebagai nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida hanya terdiri dari gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Di dalam penyusun nukleosida ini tidak ada gugus fosfat dikarenakan gugus fosfat terhidrolisis. Gula yang ada pada DNA ini tergolong ke dalam gula pentosa atau berkarbon 5, yaitu 2-min-deoksiribosa. 2 gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini terjadi ketika 2 gugus hidroksil dari asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil dari molekul lain untuk membentuk ikatan ester. Dalam DNA dan RNA, ikatan fosfodiester ini adalah hubungan antara karbon pada posisi 3 dari satu molekul gula dan atom karbon pada posisi 5 dari atom lain, seperti yang ada pada tulisan merah di dalam gambar, di mana deoksiribosa di dalam DNA sedangkan ribosa di dalam RNA. Gugus fosfat di dalam ikatan fosfodiester ini bermuatan negatif. Agar ikatan fosfodiester terbentuk dan nukleotida tergabung, bentuk trifosfat atau difosfat dari blok-blok pembangun nukleotida terpecah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Ketika satu fosfat atau 2 fosfat yang dikenal sebagai pirofosfat terlepas dan mengkatalisasi reaksi, maka ikatan fosfodiester akan terbentuk. Selanjutnya, penyusun dari nukleotida ada yang berupa basa nitrogen. Basa nitrogen merupakan molekul organik dengan senyawa nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. Di dalam basa nitrogen DNA ini terdapat 2 kelompok, yaitu purin dan pirimidin. Purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun atas timin dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Berdasarkan bentuknya, DNA dibagi menjadi 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA Z. DNA A berperan dalam proses replikasi, kemudian DNA B berperan dalam proses transkripsi dan translasi, sedangkan DNA Z berperan dalam proses transkripsi. DNA tipe Z adalah satu-satunya DNA yang mempunyai orientasi putar kiri. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari RNA. RNA
RNA atau asam ribonukleat merupakan molekul polimer yang penting dalam berbagai peran biologis dalam pengkodean, pengaturan, dan ekspresi gen. RNA ini juga merupakan asam nukleat. RNA ini biasanya terletak di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. RNA ini berperan penting dalam mengubah informasi genetik menjadi protein di dalam tubuh manusia. RNA ini juga membawa instruksi genetik untuk para virus. Sama seperti DNA, rantai dari RNA ini juga tersusun oleh nukleotida. Bedanya, RNA ini terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau bisa disebut single helix. Sama seperti DNA, nukleotida di dalam RNA juga tersusun atas 3 komponen, yaitu yang pertama gula ribosa, kemudian gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Bedanya RNA dan DNA adalah terletak pada basa nitrogennya. Di dalam basa nitrogen RNA ini tersusun dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil, di mana adenin berpasangan dengan urasil sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Gugus hidroksil pada RNA membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa sehingga RNA tidak dapat bertahan lama. Saat dibutuhkan, RNA secara spontan akan disintesis dari DNA, digunakan dan didaur ulang kembali. Sedangkan gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil. Selanjutnya ada macam-macam RNA. Macam-macam RNA ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada messenger RNA atau mRNA, kemudian ada ribosomal RNA atau rRNA, kemudian transfer RNA atau tRNA. mRNA atau RNA pembawa pesan memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Kode genetik disimpan di dalam mRNA dalam bentuk triplet, nukleotida, atau kodon. Kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Ketersediaan mRNA dalam sel hanya 5% dari total keseluruhan RNA yang ada. Selanjutnya ada rRNA atau RNA ribosom. RNA ini memiliki struktur yang panjang dan stabil. RNA ini disebut RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersama dengan protein di dalam sitoplasma sel. Selain membentuk ribosom, RNA ini juga berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein. Sebagian kecil RNA berfungsi untuk menerjemahkan informasi yang dibawa oleh mRNA dan sebagian besar lainnya berfungsi untuk bergabung dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non-esensial. Yang terakhir ada tRNA atau RNA transfer. RNA transfer ini memiliki struktur yang paling kecil sehingga jika dibandingkan dengan mRNA dan RNA. Transfer RNA ini terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. RNA transfer ini berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Pelekatan kodon mRNA dan antikodon tRNA adalah proses pembacaan kode genetik asam amino yang dibutuhkan. RNA transfer akan mengambil asam amino dan pada bagian ujung 3 adalah tempat melekatnya asam amino saat ditransfer ke dalam ribosom. Selanjutnya ada perbedaan RNA dan DNA. Apa saja sih perbedaan RNA dan DNA itu? Ada beberapa perbedaan RNA dan DNA, yaitu yang pertama dari rantai polinukleotida. DNA ini sendiri memiliki bentuk struktur rantai double helix yang terdiri dari 2 rantai yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas 1 rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan DNA. Kemudian, letak dari DNA dan RNA juga berbeda. DNA terletak di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid.
sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. DNA tidak bisa meninggalkan inti nukleus, sedangkan RNA dapat meninggalkan intinya. Kemudian, gula pentosa dari DNA dan RNA juga berbeda. Pada DNA, tulang punggung gula fosfat disusun oleh 2 deoksiribosa, sedangkan RNA disusun dari ribosa. RNA tidak stabil dalam basa karena ribosa lebih reaktif daripada deoksiribosa, karena mengandung satu gugus OH. Hal ini menyebabkan RNA tidak stabil terhadap serangan enzim dan tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama seperti DNA. Kemudian dari zat penyusun basa nitrogen. Zat penyusun basa nitrogen ini terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, kemudian adenin yang berpasangan dengan timin. Sedangkan RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, namun berbeda dengan DNA, adenin RNA berpasangan dengan urasil. Kemudian dari kadar. Kadar pada DNA itu memiliki sifat yang tetap, sedangkan RNA memiliki kadar yang tidak tetap. Selanjutnya dari fungsinya. DNA berfungsi untuk menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. RNA ini berfungsi menghambat ekspresi gen untuk menekan pertumbuhan tumor atau kanker. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral ini menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan pada setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Di dalam dogma sentral ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap ketiga ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Pertama, replikasi. Replikasi merupakan proses duplikasi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA memiliki struktur antiparalel. Beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replikasi DNA adalah helikase, single strand DNA binding protein, primase, DNA polimerase, kirase, dan ligase. Pada tahap awal, kompleks helikase dan primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal, leading strand dan lagging strand. Namun, DNA merupakan struktur yang stabil, sehingga memiliki kecenderungan untuk kembali ke struktur rantai ganda. Kemudian, polimerase DNA tidak dapat memulai bekerja apabila tidak ada daerah RNA yang dikenalinya. Sehingga, enzim primase akan membuat daerah primer RNA. Ketika primase telah memasang daerah primer yang dikenal dengan DNA polimerase, maka DNA polimerase akan memulai sintesis DNA baru. Karena DNA memiliki struktur antiparalel, maka pada rantai utama, pola sintesis rantai ganda akan berjalan dari arah 3 menuju ke 5. Hal ini terjadi pada untai terdepan. Tidak seperti leading strand yang proses replikasinya langsung dilakukan, pada lagging strand yang memiliki konfirmasi 5 menuju 3, DNA polimerase tidak dapat langsung bekerja karena akan menghasilkan struktur DNA yang paralel. Oleh karena itu, diperlukan fragmen Okazaki. Fragmen ini akan diletakkan oleh primase pada jarak beberapa basa di depan sehingga replikasi dapat dilakukan dengan arah 5 menuju 3. Hal ini akan terus berulang sehingga replikasi DNA berjalan setahap demi setahap. Enzim ligase berperan untuk menyambungkan fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru. Selain itu, replikasi juga berperan dalam penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi.
Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basa timin pada DNA yang dikumpulkan oleh gugus basa urasil. Ada 3 tahapan utama dalam proses transkripsi, yaitu yang pertama, ada inisiasi atau penempelan RNA polimerase pada DNA. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang didinginkan oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak dapat mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Yang kedua ada elongation atau perpanjangan. Proses perpanjangan ini membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil dari transaksi transkripsi DNA. Yang terakhir ada termination atau terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Dan yang terakhir ada proses translasi. Proses translasi ini merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom. Pada eukariot, proses ini terjadi di retikulum endoplasma, sedangkan pada prokariot, proses ini terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak dapat ditranslasi adalah mRNA. Sekian pemaparan materi mengenai DNA dan RNA dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.